Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Seperti yang sudah saya janjikan dari kemarin, bahwa malam hari ini ada talk show kebetulan. Jadi untuk satu minggu talk show 3 kali ya. Hari Senin malam, kemudian Selasanya prei, Rabu malam, kemudian Kemisnya prei, dan Jumat malam. 3 kali berturut-turut dalam satu minggu. Oke, baik. Dan seperti biasa yang saya janjikan untuk talk show malam hari ini tentunya ditunggu rekan-rekan yang penggemar acara talk show. Dan yang pasti di dalam talk show ini tidak ada satu hal pun yang menginginkan untuk memponis atau istilahnya mencemarkan nama baik orang lain. Namun kita adalah membongkar suatu fakta yang ada dan untuk kemajuan Barito Timur. Dan yang pasti di saat ini kita lagi suasana yang pandemik. Saya inginkan juga untuk rekan-rekan menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Di ujung telepon saya akan sapa, ada banyak rekan di sini malam hari ini. Ada Bung Supriyatna, kemudian Bung Pak Cilik, kemudian juga Bung Yandi, ada Bung Purdiono, kemudian ada Bang Paul. Jadi banyak rekan ya, malam hari ini luar biasa. Yang pasti di dalam acara nanti agak panjang, bisa hampir 1 jam lebih. Tentunya siapkan kopi masing-masing. Oke, akan saya sapa satu persatu. Assalamualaikum Pak Supriyatna. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, malam Pak Supriyatna. Suara cukup bagus Pak di sana Pak, terima ya. Iya, betul. Oke, baik. Oke Pak, silakan untuk standby dulu. Pak Cilik, assalamualaikum Pak Cilik. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Salam sehat. Amin. Oke. Untuk suara bagus Pak ya, nggak masalah ya. Ya, bagus. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian Bang Purdiono, selamat malam. Assalamualaikum Bung Purdiono. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke, luar salam biasa. Sejahtera. Adil kasalinyo, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Amin. Halo. Oke, terima kasih. Silakan standby. Bung Paul, selamat malam. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Iya, Bung Paul. Terima kasih kembali bisa berkumpul sama rekan-rekan. Terima kasih. Oke, baik. Bung Paul, malam hari ini suaranya agak terlalu kenceng. Ya, jaraknya sekitar, jangan dekat-dekat Bung Paul ya. Agak jauh dari mikrofon ya, nanti biar suaranya bagus. Oke, baik. Terima kasih Pak Paul, dia akan standby dulu. Bung Yandi, assalamualaikum, selamat malam Bung Yandi. Waalaikumsalam, selamat malam. Pak Supriyatna, selamat malam. Pak Cilik, Pak Paul, dan Bung Purdiono. Iya. Selamat malam semuanya. Dan para pemirsa yang setia mendengar. Oke. Monika. Oke, baik. Iya, malam hari ini kayaknya Bung Yandi ada sedikit ini, agak mungkin kena flu ya, suaranya kurang gitu ngangkat ya. Ya biasa, kalau lagi lokasi di hutan begini ya. Gitu ya. Cari sinyalnya juga di tempat yang agak tinggi. Gitu. Oh gitu. Ya, oke, baik. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Anda masih tetap bersama kami di radio kesayangan Anda, tentunya di Monika Surya Barito FM dalam acara talk show untuk malam hari ini. Oke, baik. Seperti tema yang sudah kami lempar di grup. Tentunya malam hari ini saya akan terima SMS atau WA Anda, WA terutama ya, atau WA. Malam hari ini yang ingin bertanya sudah numpuk sekali, banyak sekali WA sudah masuk. Silahkan WA-nya di 0853 4833 7793 ya. Di 0853 4833 7793. Dan sampaikan dengan cara yang sopan ya. Nanti akan kita pecahkan. Andai kata malam hari ini nggak bisa, kita akan tampung untuk kita perbincangkan di ketemuan berikutnya. Oke, baik. Malam hari ini akan saya tawarkan sebuah tema. Ini bisa dibulak-balik ini temanya malam hari ini. Mungkin bisa disimak. Oke, baik. Ekonomi kerakyatan
atau monopoli kerakyatan? Nanti silakan pilih ataupun mungkin bisa diuraikan masing-masing sesuai dengan pengertiannya masing-masing. Dan di SMS yang sudah masuk banyak sekali ini, nanti akan satu persatu akan kita bahas masalah SMS. Sekali lagi SMS silahkan di 0853 4833 7793. Sebentar, berkaitan dengan wilayah kita Barito Timur, juga Bupati mencanangkan berbagai program, diantaranya ekonomi kerakyatan. Nah, ekonomi kerakyatan ini kalau kita bahas masih belum ketemu titik terang, belum sinkron antara pendapat narasumber kita dan juga kemauan dari Bupati Barito Timur. Sepertinya. Karena di sini monopoli ekonomi kerakyatan dimaknai dengan berbagai argumen yang masih belum ada dasarnya. Oke, baik. Di ujung telepon ada Bung Yandi, yang muda dulu, yang ceria dulu. Anda membuka permasalahan ini dan tentunya silakan untuk ditanggapi permasalahan ini yang tawaran saya ini, ekonomi kerakyatan atau ekonomi monopoli. Silakan. Kalau yang ukur di harus tapi oke lah. Sebagai dikatakan malam tadi ditawarkan tema tentang ekonomi kerakyatan atau monopoli kerakyatan ya, ekonomi monopoli. Ya tentulah kita sesuai perkataan visi Pak Bupati kita kan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan ini kita masih belum sinkron. Pertama kita acara kemarin. Mohon maaf, Bung Yandi, suaranya kurang begitu jelas, bisa agak geser sedikit. Oke, agak ketinggian sedikit. Iya. Dan untuk rekan-rekan yang berdekatan dengan jalan raya agak menjauh sedikit ya. Suaranya masuk luar biasa nih. Iya. Oke, silakan Bung Yandi. Jelas ya. Halo? Ya, silakan. Cukup jelas ya. Oke, kita langsung saja. Kita pahami dulu lah. Ini ada ekonomi di dunia ini kan ada yang namanya ekonomi kerakyatan, ya kan? Ada ekonomi liberal, ada ekonomi sosialis, ada ekonomi komunis. Kita pahami dulu lah ya. Dan juga yang sebutan monopoli tadi. Kita pahami itu dulu. Jadi supaya kita tidak terulang-ulang lagi membahas ekonomi kerakyatan ini ke depannya. Iya. Bung Yandi, tadi mungkin ada kesalahan ini ya. Mohon maaf, tadi judulnya adalah ekonomi kerakyatan atau ekonomi monopoli ya. Atau monopoli kerakyatan ya. Oke, monopoli kerakyatan. Pengertian itu dulu. Kita harus kasih pengertian itu dulu. Oke, baik, silakan. Kan? Jadi kalau kita sebelum ekonomi kerakyatan, ekonomi ada yang dinamakan dengan ekonomi liberal atau kapitalis. Ekonomi kapitalis ini adalah sistem ekonomi di mana ekonomi itu diatur oleh kekuatan pasar. Nah, jadi ini pasar ini yang mengaturnya. Artinya ini tergantung rumus ekonominya ya, permintaan dan penawaran. Nah, jadi sistem ekonomi kapitalis atau liberal merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan. Nah, itu intinya kebebasan. Memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan yang seperti yang dia inginkan. Nah, itu ekonomi liberal atau ekonomi yang berbasis kapitalis. Ciri-ciri ekonomi yang berbasis kapitalis atau liberal ini dia sistem pasarnya sistem persaingan bebas. Kemudian yang menentukan tawar-menawar itu adalah konsumen dan kebebasan dalam konsumsi, gitu kan? Nah, ini di dalam ekonomi ini biasanya peran pemerintah dibatasi. Pemerintah tidak begitu masuk pada peran ini. Nah, disebutlah modal yang paling kuat itu biasanya ya kan, itulah yang paling berkuasa. Nah, ini ciri-ciri dari ekonomi liberal atau kapitalis. Makanya lebih terletak pada modal, kapital akhirnya kan. Kapitalis itu berasal dari bahasa kapital, gitu.
Kemudian ya oke lah, banyak keuntungan juga yang bisa kita lihat dari sistem ekonomi kapitalis ini kan, dia bisa memiliki alat produksi sendiri, ya kan? Artinya kegiatan ekonomi dia lebih cepat maju karena tingkat persaingan, tingkat kompetisinya tinggi sekali di sini, ya kan? Kemudian dia bisa melihat celah kebutuhan masyarakat, apa yang paling menguntungkan yang untuk diproduksi. Nah, kemudian persaingan kualitas barang. Nah, inilah yang terjadi biasanya di sistem kapitalis. Tapi kita juga harus melihat beberapa kelemahan yang di dalam sistem kapitalis itu sendiri. Nah, seingat saya yang harus dicatat dan harus diingat adalah tidak ada yang namanya pemerataan pendapatan dalam kapitalis itu. Dia yang paling kuat, dia yang paling untung, dia yang paling berkuasa. Kemudian ya paling rentan juga untuk persoalan krisis ekonomi kan. Walaupun negara sekuat Amerika tapi terkadang mengalami penurunan drastis krisis gitu kan. Walaupun dia menutup dengan, makanya Amerika Serikat itu sebagai negara liberal atau kapitalis harus benar-benar mencadangkan berapa besar defisit negaranya apabila pemerintahnya tidak mau mengalami krisis yang jatuh gitu. Iya, iya. Nah ini ya, lalu menimbulkan monopoli. Nah ini lalu bahasa monopoli ini menetap pada bahasa kapital. Nah ini yang tema Bung Jos tawarkan gitu kan, akhirnya menimbulkan monopoli. Iya. Nah itulah ciri-ciri dan karakteristik dari ekonomi kapitalis. Nah, karena itu tadi menyebut monopoli ya. Monopoli terhadap perorangan, bukan negara. Itu kapitalisnya di situ. Monopoli kerakyatan. Ada juga yang dinamakan dengan ekonomi sosialis ya, berkembang sosialis. Kita tidak tabu bicarakan ini karena kita bicara paham di sini kan. Kalau dalam sosialis ini ekonomi diatur oleh negara. Nah, dalam sistem ini jalannya perekonomian menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah, didelegasikannya kan, delegasi negara mendelegasikan ke pemerintah. Nah, ini teori dari Karl Marx biasanya. Kemudian ada lagi selain kapitalis, tadi liberal, sosialis. Kita langsung mungkin bicara ke ekonomi negara Indonesia ini apa sih, gitu kan? Nah, ekonomi negara Indonesia ini adalah ekonomi Pancasila. Pancasila, ya, betul. Ini beda dengan kapitalis dan sosialis, liberal dengan komunis, gitu kan? Jadi dalam sistem perekonomian di negara Indonesia ini diwujudkan dengan kata-kata Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Jadi kata kunci yang diambil dalam ekonomi Indonesia ini adalah sila ketiga. Itu kata kuncinya dulu. Di dalam sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Nah, oleh karena itu Indonesia harus bisa bagaimana bersatu secara demokrasi merumuskan perekonomian negara kita dengan kekeluargaan. Nah, ini kuncinya adalah kesejahteraan. Kata kuncinya adalah kesejahteraan. Itulah kata yang akan selalu kita ingat bila berbicara tentang ekonomi Indonesia. Dirumuskanlah dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya kan? Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. Refleksi dari sila ketiga dan sila kelima nanti refleksi di dalam pasal 33 ini sebagai cermin dari sistem perekonomian Indonesia. Nah, pada masa Bung Karno dulu, ya kan, sesuai dengan cita-cita beliau beserta Bung Hatta, jelas ini ada ekonomi kerakyatan. Iya. Maksud dengan sistem Pancasila itu berubah pada saat Orde Baru, polanya sudah bergeser. Di dalam pemerintahan Orde Baru itu lebih ditekankan pada ekonomi demokrasi namanya. Ekonomi demokrasi. Nah, dalam hal ini mempanglimakan ekonomi gitu kan untuk demokrasi. Namun ekonomi demokrasi ini bertahan hingga masa reformasi.
dalam perjalanannya. Nah, setelah masa reformasi, kemudian setelah pemerintahan Orde Baru tumbang, gitu kan, dimulailah kembali dengan basis ekonomi kerakyatan. Nah, ekonomi kerakyatan inilah yang dikembangkan sekarang, ya kan, yang dianut, yang dipaham ini digelontorkan oleh pemerintah Orde Lama zaman Bung Karno, dan ini dikembalikan di zaman reformasi yang ada sekarang. Kalau di dalam pemerintahan Orde Baru kemarin, sistem ekonomi demokrasi itu adalah sistem perekonomian nasional yang merupakan juga perwujudan dari Pancasila. Jadi jangan salah. Jadi bukan menyimpang juga, gitu kan? Karena juga dia juga berdasarkan pada kekeluargaan dan kegotong royongan, gitu ya kan? Nah, kegotong royongan, bahkan Pak Soeharto itu bagaimana caranya dulu mengembangkan koperasi, gitu kan? Cuman bedanya ini demokrasi, tapi kerakyatannya yang kerakyatannya belum begitu muncul, gitu. Nah, jadi dalam ekonomi demokrasi ekonomi ini, pemerintah dan seluruh rakyat, baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha, aktif dalam usaha mencapai kemakmuran semuanya. Bersatu semuanya. Jadi saling kerjasama, saling bermitra, kan begitu. Nah, itu yang dimaksud dalam apa yang dikembangkan oleh pola atau konsep Orde Baru. Sementara kalau kita bicara tentang ekonomi kerakyatan, nah ini dia. Ada juga ini namanya, kalau tidak salah itu ini sudah ditegaskan dalam ketetapan MPR RI ya, nomor 4 tahun 1999. Begitu selesainya tumbangnya Orde Baru, ekonomi kerakyatan ini ditegaskan. Tahun 1999 tentang masih ada garis-garis besar haluan negara yang menyatakan waktu itu bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Nah, itu kalau boleh cek itu Tap MPR nomor 4 kalau tidak salah tahun 1999. Nah, disitulah ditegaskan ekonomi kita sekarang ini berbasis pada ekonomi kerakyatan. Jadi maksud ekonomi kerakyatan ini masyarakatlah yang memegang aktif kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklimnya. Nah, iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Itu yang konsep digelontorkan oleh Tap MPR. Jadi dia juga tetap bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat, ya kan? Bukan persaingan yang saling menindih seperti kapitalis tadi, gitu kan? Kemudian dia juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi dengan nilai keadilan. Kata kuncinya tadi adalah kesejahteraan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Nah, kemudian dia juga selain kalau tidak salah itu ada kata berwawasan lingkungan kalau tidak salah dalam Tap MPR itu. Nah, kemudian adanya pelindungan hak-hak dan yang adil bagi rakyat. Nah, itulah yang didasarkan ekonomi kerakyatan. Tapi itu juga masih ambiar. Perlu penjelasan, gitu kan? Penjelasan. Untuk ekonomi kerakyatan yang paling gampang sebenarnya adalah pengertian yang dikemukakan oleh apa yang digelontorkan oleh Bung Hatta. Sederhana sekali. Hidupkan koperasi. Jalankan koperasi. Kemudian ini digaungkan dalam Omnibus Law sekarang. Ya kan? Kalau dulu koperasi susahnya minta ampun di kemarin-kemarin, menggunakan koperasi izinnya aja sulit. Begitu yang Bung Purdia. Ya kan? Mendirikan koperasi ini dibatasi, ya kan? Kemudian harus ada ada seperti PT mungkin kemarin yang harus ada dana jaminan, kan begitu. Ini loh pola negara kita, ya kan? Membangun sistem ekonomi dengan koperasi, tapi sistemnya dipersulit. Itu kan justru tidak komitmen dan tidak komitmen. Di Omnibus inilah kita berharap bahwa itu dipermudah sehingga koperasi ke depan ini benar-benar sebagai ujung tombak perekonomian rakyat di Indonesia. Begitu kurang lebihnya kalau kita memahami ekonomi kerakyatan ya. Oke, baik. Kalau monopoli
di dalam ekonomi kerakyatan itu hanya dikuasai oleh negara yang didelegasikan kepada pemerintah. Tidak boleh perorangan untuk melakukan monopoli, ya kan? Jika itu terjadi sistem monopoli di dalam sistem Pancasila dan Undang-Undang 1945 dilakukan oleh seseorang atau warga negara Indonesia, gitu kan? Nah, itu sudah mengarah ke ekonomi kapitalis. Iya. Itu pengertiannya ya. Saya kemukakan, silakan dikembangkan oleh ada Pak Haji Supriyatna, ada Pak Haji inilah perbedaan, ini mana kapitalis, ini mana sosialis, gitu kan? Ini mana Pancasila dengan kerakyaatannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yandi. Oke, luar biasa. Inilah dia sudah diuraikan oleh Bung Yandi berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, dan tema kita malam hari saya lihat lagi ya, ekonomi kerakyatan atau monopoli kerakyatan. Itu judulnya tema malam hari ini. Ekonomi kerakyatan atau monopoli kerakyatan. Sudah saya lempar bola panas ke atas, bola apinya. Tapi nggak terlalu panas sih, terlalu indah aja kita lihatin. Pak Supriyatna, silahkan Pak. Apa yang mungkin jadi gambaran Bapak mungkin berkaitan dengan ekonomi kerakyatan atau monopoli kerakyatan, silakan. Jadi tadi sudah dijelaskan definisi daripada macam-macam ekonomi kan yang ada. Nah, memang gaungnya sekarang kan seperti kita di Baru Timur adalah kepada ekonomi kerakyatan. Bagus sekali saya kira itu. Hanya di dalam faktanya, nah kita melihat ada beberapa hal yang justru akan menghambat daripada ekonomi kerakyatan yang mengakibatkan kepada ekonomi monopoli atau kapitalis tadi. Nah, sebenarnya dalam apalagi situasi COVID-19 ini ya. Nah, COVID-19 ini sebenarnya yang memungkinkan untuk menggerakkan roda ekonomi itu adalah pemerintah. Nah, dalam hal ini kalau kita di Baru Timur tentu pemerintah daerah Kabupaten Baru Timur. Iya. Nah, salah satunya misalnya ya dari penjabaran RK di APBD dan sebagainya. Nah, itu seharusnya sesegera mungkin artinya bisa dilaksanakan ya, baik itu pekerjaan proyek ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, sehingga dengan demikian uang yang digelontorkan itu bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Nah, dengan ekonomi masyarakat itu bergerak, nah itulah akhirnya ekonomi kita di Bartim bisa baik. Nah, tadi saya singgung ekonomi kerakyatan bisa berakibat kepada ekonomi kapitalis ya. Nah, sebagai fakta sajalah, kita nggak usah nutup-nutupin. Nah, misalnya katakanlah dari pemerintah daerah sekarang ya, pengadaan alat ATK dan sebagainya. Nah, ini kan sekarang diharuskan hanya satu tempat. Artinya dari dinas-dinas itu hanya membeli dalam satu tempat. Nah, inilah yang disebut dengan monopoli tadi yang mengakibatkan dengan ekonomi kapitalis ya. Nah, misalnya saja perbaikan mobil juga satu tempat. Nah, kita tahulah siapa yang melaksanakan itu. Oke. Nah, begitu juga misalnya kalau kita lihat dalam hal pengadaan catering ya, makan minum kantor. Nah, juga dimonopoli juga. Nah, inilah yang bergeser dari ekonomi kerakyatan menjadi ekonomi monopoli tadi atau kapitalis. Nah, harapan kami tentunya ya, dalam situasi-situasi seperti ini janganlah bermain-main dengan masyarakat ya. Jadi janganlah mengambil keuntungan pribadi. Nah, karena dari sini tentu ya ada orang-orang tertentu yang di belakangnya yang bisa mengakibatkan terjadi ekonomi monopoli itu. Nah, oleh karena itu saya kira bagaimanapun ya, kalau tidak ada keinginan yang kuat dari pemimpin-pemimpin daerah kita untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan ini, kalau hanya slogan-slogan di koran dan sebagainya, saya kira itu nggak ada artinya. Tapi yang faktanya itu adalah pelaksanaannya atau actionnya di lapangan. Nah, itu yang penting. Nah, seperti kita misalnya, anggaran serapannya sangat rendah, ya. Nah, itu akibatnya ekonomi kita juga
tidak berjalan dengan baik. Nah, padahal dalam situasi COVID-19 ini, salah satu yang bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan itu berjalan dengan baik adalah pemerintah yang melalui APBD tadi. Nah, harapan kami tentunya janganlah kita bermain-main dalam situasi yang seperti ini, yang mempersulit daripada ekonomi kita. Jadi kita yang sudah begini tambah sulit lagi daerah kita. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Oke. Oke, kita dapat poinnya Pak Sipri. Terima kasih banyak. Ini tadi ada cuplikan ya. Rupanya begitu ya. Ekonomi kerakyatan atau monopoli kerakyatan, rupanya langsung dijawab dan ada hubungannya rupanya. Jadi ada mobil harus di bengkel yang satu, siapa yang punya sama. ATK juga demikian, tempat yang satu, siapa itu di situ sama yang punya. Kemudian dari catering makanan untuk urusan Pemda ya, itu satu orang yang punya, siapa yang punya pasti sama. Kemudian makanan minuman yang lain juga satu orang yang sama. Berarti di sini tadi ada kaitannya dengan yang kedua atau monopoli kerakyatan. Saya hanya mengutip aja. Pak Cilik, silakan Pak, kehormatan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Artinya kami sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Yandi tadi sebagai definisinya tentang ekonomi kita ini. Dan juga sependapat dengan Pak Supriyatna. Artinya bahwa yang jelas kita kembali kepada visi misi Bupati Barito Timur. Yang dimana kemarin itu ada di dalamnya kan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan katanya. Nah, jadi saya tidak tahu ini apakah opini-opini yang di bawahnya yang tidak bisa melaksanakan, karena visi misi itu sebenarnya dituangkan dalam RPJP dan RPJMD kan begitu. Kalau RPJP itu kan dituangkan dalam 5 tahun masa kerja bupati. Nah, kalau RPJMD itu dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah tiap tahun pada tiap SKPD kan gitu. Nah, sehingga betul-betul visi misi bupati ini dapat diwujudkan dalam 5 tahun itu. Iya. Jadi oleh sebab itu saya kira apakah itu kesalahan teknis dari dinas-dinas OPD yang di bawahnya kah atau bagaimana sehingga terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Supriyatna tadi kan. Nah, jadi asalnya ekonomi kerakyatan malah tergeser kepada monopoli ekonomi kan. Kayak ekonomi liberal kan begitu. Nah, jadi keinginan kita betul-betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Supriyatna tadi, misalnya kalau kita mau mengembangkan ekonomi kerakyatan itu kita kan harus membina UMKM, koperasi dan usaha-usaha kecil kan begitu. Jangan membunuh mereka. Kalau membunuh mereka misalnya dengan ekonomi monopoli tadi akhirnya kan hanya segelintir orang. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini kita harus betul-betul membantu masyarakat. Nah, jadi saya bingung juga visi misi bupati ini apakah ini memang OPD yang terkait di bawahnya yang tidak bisa melaksanakan atau bagaimana, sehingga kelihatannya agak melenceng nih sedikit. Iya. Artinya seperti apa yang disampaikan Pak Supriyatna tadi, misalnya catering. Tidak usah misalnya hanya satu orang kan, bagilah dengan koperasi-koperasi, misalnya beri kesempatan untuk berusaha. Di tiap kantor mungkin ada koperasi. Nah, demikian juga Atika. Kan Atika ini kan banyak toko-toko fotokopi dan jualan Atika. Kalau kita fokuskan pada satu orang, akhirnya kan terjadi monopoli usaha kan begitu, monopoli ekonomi tadi. Sehingga tidak tepat visi misi bupati ini. Jadi oleh sebab itu saya kira tolong nanti OPD-OPD yang di bawahnya hati-hati supaya jangan sampai misi bupati itu melenceng nanti kan begitu. Seperti bengkel misalnya kan harus terfokus pada satu bengkel, padahal bengkel banyak di Barito Timur ini. Bagi mobil sehingga akhirnya bengkel yang lain makan apa kan begitu. Jadi ekonomi mereka tidak berkembang. Iya. Kalau hanya dengan satu bengkel saja begitu. Jadi keinginan kita jangan sampai terjadi seperti itu, merata lah. Oke. Pak, kita koma dulu. Berkaitan dengan bengkel, Bapak kan ada satu mobil tuh, ya, mobil yang ya dari dinas ya,
Dari dinas. Itu apakah betul Pak? Harus satu tempat gitu Pak? Nggak boleh ke tempat lain ya Pak ya? Saya nggak punya mobil dinas lagi, saya kembaliin kemarin. Iya. Nah, tapi menurut informasi dari dinas, saya fokus pada satu tempat. Satu begitu. tempat ya? Harus satu tempat ya? Ya. Oke, baik. Lanjut, silakan. Dan satu lagi, misalnya masalah pekerjaan pemborongan kan. Nah, pemborongan ini sebaiknya jangan sampai dimonopoli oleh beberapa orang saja kan, harus dibagi rata dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Barito Timur ini. Iya. Supaya mereka bisa hidup dan bisa makan begitu. Iya. Supaya ekonomi bisa berkembang. Nah, berilah kesempatan misalnya walau sedikit kan begitu. Nah, jadi saya kira apakah PIO ini yang tukang lelangnya ini bagaimana? Makanya ini saya bingung apakah visi misi bupati ini tidak tercapai karena ketidakmengertian UPD di bawahnya atau bagaimana kan kira-kira? Hingga banyak yang di tempat kita ini pengusaha-pengusaha yang tidak mau menghidupkan lagi usaha izin usahanya. Kenapa? Karena tidak dapat pekerjaan sudah beberapa tahun. Iya, iya. Bahkan banyak yang dapat itu dari orang luar, dari hulu sungai kan, dari Tanjung, dari Amuntai, dari Baraba yang dapat. Sedangkan pengusaha-pengusaha kita ini banyak yang nganggur. Nah, padahal mereka harus menghidupkan perusahaannya setiap tahun. Itu sebenarnya kalau mereka itu dapat kerjaan, mereka pasti bayar pajak dan lain sebagainya kan untuk daerah. Iya, PAD. Jadi PAD akan bertambah kan begitu. Betul. Kalau ini ya banyak perusahaan yang sampai mati suri lah. Artinya tidak mau mereka menghidupkan lagi karena tidak ada dapat pekerjaan. Oleh sebab itu saya kira nanti OPD-OPD di bawah ini tolonglah diperhatikan para pengusaha kita yang ada di wilayah Barito Timur. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan ekonomi yang visi misi bupati ini betul-betul nanti bisa dicapai oleh OPD-OPD yang ada di bawahnya sebagai penopangnya begitu. Iya. Saya betul-betul terlihat di dalam FPGMD mereka tiap tahun itu ada kelihatan kan. Apalagi habis masa kerja bupati selama 5 tahun kan RPJP-nya harus tercapai, visi misinya itu harus tercapai begitu. Iya. Oke. Saya kira itu aja masukan dari kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Cilik. Terima kasih banyak Pak. Iya. Oke. Iya. Silakan standby. Dan untuk rekan-rekan di mana saja Anda berada, itulah tadi talk show kita dan masih tetap berlanjut. Ada dua rekan lagi, Bung Purdiono. Selamat malam, Bung Purdiono. Selamat malam. Oke. Ketua saya, Pak. Oke, Bung Purdiono nanti boleh bisa menanggapi permasalahan ekonomi kerakyatan atau tadi judul temanya tadi atau monopoli kerakyatan tadi. Namun demikian ada satu hal yang saya tanyakan, Pak Purdiono. Di suasana pandemik ini, Pak Purdiono tinggal di Pembulung kan, ya? Ya, di Pembulung. Sekarang apa dampak yang ada di masyarakat ini? Apakah betul-betul sesuai yang dirasakan oleh masyarakat lain atau tidak kira-kira di sana? Silakan. Oh, begini, saya memulai dari yang tadi sudah kita sepakati bahwa ekonomi kerakyatan. Saya tidak berbicara tentang sistem ekonomi. Iya. Pak, mohon izin Pak Anu agak geser sedikit ya, cari sinyal yang bagus ya, biar suaranya bagus ya. Dari agak putus-putus. Halo. Iya, gimana? Sekali lagi geser sedikit supaya anu. Geser. Oke, cari tempat yang bagus supaya enak. Oke, mana nih? Iya. Oke, silakan Pak. Ya. Ada di bincang-bincang mengenai ekonomi kerakyatan dan ekonomi monopoli. Jadi begini, saya belum menjawab pertanyaan dari Bang Yos mengenai pandemi ekonomi. Akan tetapi, silakan. Saya memulai dari ekonomi kerakyatan, tapi saya tidak bicara sistem ekonomi. Tadi yang dibicarakan sama Bung Yandi adalah sistem ekonomi yang ada di dunia. Artinya dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, memulai dari sistem ekonomi merkanti yang artinya sistem perdagangan atau jual beli, kemudian masuk ke paham ekonomi liberal yang dianut dari Adam Smith dan seterusnya, Kasmak dan sebagainya. Tapi saya tidak berbicara ke sana, kita fokus berbicara ke ekonomi kerakyatan. Iya, silakan. Jadi kita sepakati dulu apa itu ekonomi kerakyatan. Kalau tidak salah, ekonomi itu diartikan dari gunung di Yunani adalah aikos dan nomos, yang maksudnya adalah aturan rumah tangga. Nah, apa itu kerakyatan? Rakyat itu adalah monopolinya
pemilik alam semesta ini sebenarnya. Artinya ketika kita dikasih akal yang lebih dari binatang jelata yang lainnya, jadi rakyat ini adalah adalah monopoli pemilik alam semesta ini. Nah, ketika ekonomi kerakyatan, menurut saya kita bicara ekonomi kerakyatan, tentu ada langkah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan, artinya aturan rumah tangga tersebut, yaitu melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat siapa sebenarnya pemegang pemberdayaannya nih? Masyarakat sudah punya daya. Definisi beberapa ahli mengatakan masyarakat sudah punya daya. Cuman gimana mereka lebih berdaya lagi, yaitu melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Nah, ketika kita bicara pemberdayaan, kita memutus tikus circle atau lingkaran yang tidak berujung pangkal. Yang pertama, ketika masyarakat itu hidup, dia butuh pendapatan. Pendapatan, dia butuh pekerjaan atau lapangan kerja. Lapangan kerja, dia butuh skill. Ketika dia butuh skill, dia butuh pendidikan. Nah, untuk meningkatkan skill. Nah, pendidikan ini butuh biaya. Kemudian biaya ini adalah pendapatan. Jadi di mana kita memutus itu agar masyarakat bisa mencapai aturan rumah tangga atau berdaya. Jadi begini, tahun 99 saya pernah menulis karya tulis dengan judul Analisis Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Barito Selatan, Peluang, Tantangan, dan Hambatan. Ketika itu, saya mengambil sampel di Kecamatan Pematang Karau, ternyata masyarakat itu tidak ada yang miskin, mutlak. Absolut miskin pun tidak ada. Yang ada adalah bayang-bayang kemiskinan. Kenapa? Karena alat ukur waktu itu Biro Statistik, BKKBN, dan Pak Seyogyo, profesor dari Universitas ITB, Institut Pertanian Bogor, tidak ada. Artinya kriteria masyarakat itu miskin. Akan tetapi mereka tidak bisa berdaya lebih tinggi. Akibat dari mereka hanya bergantung dari alam. Contoh, kalau di sekitar kecamatan yang saya maksud itu, alam mereka bisa mendapatkan ikan satu malam dengan memancing atau banjur ini, atau lengge, atau bermacam-macam bisa sampai 30 kilo. Artinya konsumsi mereka sudah mencapai dengan kriteria yang tadi jadi ukuran. Nah, atas dasar tersebut, dengan perkembangan zaman, tentu ini adalah tugas pemerintah melalui mereka yang mengatur ritme pemerintahan. Mereka diatur oleh undang-undang untuk menyalurkan, artinya kerjasama kita telah mengumpulkan melalui pajak tadi. Jadi pemerintah akan menyalurkan itu agar masyarakat jangan ketertinggalan melalui teknologi yang ada. Jadi menurut saya sekarang kita tertumpu di pemerintah. Pemerintahnya adanya tidak untuk memberdayakan masyarakat. Kita ambil contoh di sekitar Pematang Karau ini. Dulu 10 tahun yang lalu kita dibangun gedung rotan. Tapi sampai sekarang kok itu cuman kelihatan seperti rumah tua yang tidak ada fungsinya. Sementara masyarakat di Ketap, Tuyau, mereka usaha rotan. Di situ ada nggak sentuhan pemerintah, pemberdayaan masyarakat di sekitar desa tersebut? Halo, Bang Yus. Silakan. Ya, lanjut, Bang. Ya. Lanjut. Kan seperti itu. Kemudian lagi kemarin, seperti yang kita bicarakan plasma, ada nggak niat pemerintah untuk menyelesaikan konflik plasma dengan masyarakat? Yang saat ini lahan-lahan mereka sudah tidak ada lagi bisa sudah dialihkan fungsi menjadi sawit. Tentunya kan ada regulasi yang jelas untuk mengatur itu. Selanjutnya ini yang terbaru adalah program pemerintah untuk itik ayam petelur. Menurut saya sangat niatnya sudah bagus. Cuman sekarang yang perlu perhatikan oleh pemerintah adalah masalah pendampingan. Kita tidak bisa membantu bibit untuk pemberdayaan masyarakat kalau tidak ada pendampingan dari pemerintah. Ya, pendampingan maksudnya seperti ini. Saya sangat berharap sebenarnya dengan kawan-kawan di DPR, malam ini ada Pak Cilik,
Bagaimana pokok pikiran DPR itu juga dianggarkan untuk pendampingan. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika kita serahkan ayam petelur itu ke masyarakat, tentu ada yang mendampingi lembaga atau lembaga swadaya masyarakat yang nanti melatih tenaga untuk mendampingi itu. Mereka ini nanti meminta tenaga ahli untuk melatih pendamping ini. Lalu pendamping ini nanti yang mendampingi masyarakat agar jangan diserahkan ayam ke sana, akhirnya nggak bisa beri makan, nggak mengerti gimana ayam ini bisa bertelur, mana apa dosis makanannya nggak teratur, akhirnya gagal. Jadi sia-sialah niat pemberdayaan itu kalau sistemnya nggak diatur dengan baik. Jadi itulah artinya kendala. Tentu kita minta niat baik pemerintah, niat baik dari legislatif juga sebagai fungsi kontrol baik penganggaran, pengawasan dan legislasi untuk terwujudnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Kira-kira itu sementara dari saya, Pak Bong Yus. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Bordina, luar biasa. Dan malam hari ini Puncak betul-betul bahagia sekali karena rupanya pendapatnya masing-masing dan ini adalah mengarah ke satu tujuan yang tidak bisa bayangkan untuk Barito Timur. Terima kasih Bung Purdi, silahkan untuk standby. Dan Pak Paul, apa yang Anda bayangkan tentang ekonomi kerakyatan Pak Paul? Mungkin silahkan Pak, 1-2 kata silakan. Baik Bung Jos, terima kasih banyak. Dari awal saya sudah mendengar kupasan dari Pak Yandi, dilanjutkan oleh Bung Purdiono, bagus dan luar biasa Pak. Cuma yang bikin saya merinding dan saya merasa persendian saya renggang ini pernyataan dari Pak Supriyatna Pak tentang ekonomi. Ini harus jujur Pak, ini harus jujur. Karena begini Pak. Halo Pak Paul, mohon izin agak jauh dari mikrofon dari HP Pak ya biar suaranya nggak pecah Pak ya. Siap. Halo. Yang bikin saya merinding. Halo. Ya silakan. Sudah jarak jauh. Ya, yang bikin saya agak merinding dan rasa renggang 9% saya ini apa yang diungkapkan oleh Pak Supriyatna. Jadi saya menyimpulkan dulu Pak apa yang disampaikan oleh Pak Supriyatna. Jadi kayak ngeri sudah betul Pak ya. Ngeri sedap begini Pak. Ini ketika kita ini banyak sekali istilahnya ngeri sedap kan gitu. Ya, bagaimana sedap begitu. Masalah ekonomi kerakyatan tapi di dalamnya dimonopoli satu orang Pak. Iya, kita pakai bahasa rakyat di situ. Itu sama seperti kita bikin kandang ayam dan dilepas musang. Nah, jadi saya begini Pak. Kok masalah catering Pak? Catering ini orang. Lalu masalah APK harus satu orang. Masalah mobil satu orang. Ya. Masa Pak ambil juga catering ini Pak. Jadi saya kayak Indonesia juga ambil saja. Kalau ambil semua. Mungkin yang enak aja yang diambil. Coba kalau gitu sapu-sapu lapangan juga, sapu kantor juga mereka ambil kan enak. Kalau hanya kita menggigit dagingnya aja, lalu tuang orang juga nggak enak Pak. Artinya begini Pak, saya sampai berpikir, jadi kita bicara masalah pendidik di masa ekonomi kerakyatan ini. Masyarakat Pak, kalau sampai masalah catering saja harus orang, lalu bagaimana kios-kios yang jual minuman makanan? Kalau masalah bengkel mobil harus satu orang. Lalu masalah ATK, kita memanggil ATK itu, Pak, karena saya juga pernah punya mesin fotokopi, memanggil teknisi dari Banjarmasin itu mahal kali bayar Pak. Lalu yang kita harapkan berapa sih Pak? Kalau cuma sendiri monopoli, Pak. Kasihan masyarakat Pak. Jadi ya, jadinya berpikir nih begini, apakah sudah saatnya saya juga lagi belajar oleh untuk merubah kompetisi untuk menciptakan sebuah lagu yang bisa menggantikan Garuda Pancasila nih Pak. Saya ingin menghentikan rakyat adil yang menyatukan Pak. Karena ini susah betul kita mengenai Garuda Pancasila segala macam. Tapi teks yang terakhir rakyat adil makmur ya kapan?
Kasihan Pak. Ya, kita bicara ekonomi kerakyatan, kalau di situ ada kita monopoli semuanya, Pak. Itu sama juga kita memelihara ayam, tapi kita melepaskan musang di dalamnya, Pak. Ini serius. Ini serius, Pak. Ya, jadi tolonglah kita sebagai ini jangan kita berlaku begitu, Pak. Saya juga menyoroti masalah yang tadi disampaikan oleh Bung Purdiono, ada itik, ada ayam. It's okay, Pak. Bagus. Tapi apakah itu sudah sesuai, Pak, di tempatnya? Ya, kalau teman-teman yang mungkin di daerah perairan kayak di Jurubalo, apakah diharuskan untuk ternak ayam di situ, Pak? Ya, dipelantau lah. Dipelantau. Kan lain, Pak. Makanya maksud saya tuh kalau mau kita terjun kalau gitu, kenapa tidak disurvei dulu, Pak? Mungkin mohon izin, Pak, untuk daerah-daerah yang di kayak daerah Tampa Dayu yang notabene lebih banyak masyarakat Kristianinya, kenapa kita nggak lepaskan mereka, Pak, misalnya, Pak? Ya kan? Itu satu, Pak. Yang kedua itu, Bapak, jangan kita paksakan program kita, Pak. Masyarakat minta bakso, jangan kita kasih gado-gado, Pak. Ya ini nggak tepat. Bagaimana kita bisa ekonomi kerakyatan, programnya kita paksakan untuk masyarakat. Yang nggak bisa, Pak. Disurvei dulu, Pak. Ruang lingkup daerah, topografinya, kebiasaan masyarakatnya apa. Baru kita sodorkan. Itu masalah ya. Mungkin ini OPD yang di bawahnya yang salah menerjemah visi misi bupati ini kira-kira, Bung Paul. Ya artinya juga, Pak. Mungkin dia salah, Pak. Tapi ingat dalam suatu kesatuan pertempuran atau kesatuan komando, Pak. Yang salah tetap bukan sebagai anak buah, Pak. Pasti komandannya salah, Pak. Komandannya yang salah. Ini kita bicara itu, Pak, ya. Saya artinya gini. Bukan saya hanya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Suryatna. Sampai hal itu betul-betul terjadi, kasihan, Pak. Betul, itu betul-betul kasihan kalau semua hanya satu yang boleh melaksanakan. Dan juga tentang program-program, kenapa tidak disurvei, Pak? Ya, karena bilang ada yang gagal, lalu bilang orang nggak telaten. Padahal tidak sesuai dengan daerah di situ, kemauan keinginan. Itu tadi saya bilang, kalau masyarakat minta bakso, kasihlah bakso, Pak. Jangan kita dulu. Lihatlah dulu, ya, apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa menguntungkan. Dan inti yang saya sampaikan di sini, apapun yang digunakan, diperdayakan oleh pemerintah, itu oke, Pak. Tapi jangan ada campur tangan untuk memonopoli di situ, Pak. Biarkan masyarakat itu tumbuh. Ya, itu sebagai pembimbing. Kita juga ikut ambil bagian di situ. Itu yang repot, Pak. Terima kasih, Pak. Itu mungkin dari saya. Memelihara ayam tapi lepas juga musang di dalamnya. Habis ya, Pak. Musang atau ular sawah ada. Oke, luar biasa Pak Paul. Aduh, saya nggak bisa bayangkan ya. Ini bisa, kalau sering talk show bisa awet muda kalau begini caranya ya. Oke, Bung Nyamuk rambutnya yang dibakar kata Pak Paul. Iya, kalau Bung Jos sering ngadakan talk show berarti kita awet muda kalau begini caranya. Tapi jangan ditinggal Bung Paul ini ya. Iya. Karena ini banyak pendapat yang kira-kira ini lucu-lucu tapi seperti apa katanya tadi? Bermanfaat ya. Iya. Oke, Pak. Oke. Ada SMS yang masuk yang banyak sekali. Namun demikian saya ingin Bang Yandi dulu, ada waktu 5 menit dulu banyak. Ada 10 menit Bang Yandi, silakan. Ya, bicara dalam kerangka normatif dan teoritis ya. Nah, sekarang Pak Haji Supriyatna sudah melangkah ke bicara teknis, ya kan? Dan Pak Paul, ya kan? Ya. Artinya secara teoritis dan normatif sudah diuraikan, kita sudah tahu nih monopoli itu apa, ya kan? Ekonomi kerakyatan itu apa, begitu kan? Ya. Kebersamaan itu apa, gitu kan? Nah, berarti kita sudah mengetahui semua. Tapi tinggal bagaimana praktek yang terjadi di Kabupaten Barito Timur, gitu ya? Ya, oke, silakan. Yang disampaikan oleh Pak Haji itu
itu adalah contoh. Sekarang saya juga ingin contoh. Jadi bupati bagaimana? Seandainya saya bupati, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Haji Supriyatna. Dulu, saya misalkan bupati akan menganggarkan untuk golongan sekian Rp6.000 ya makan minumnya seharinya. Boleh ya? Saya contoh ya. Silakan. Untuk yang eselon 3 mungkin Rp6.000, Rp7.000. Eselon yang paling tinggi lagi itu ya 8.000 lah, gitu kan? Saya suruh Bung Paul sama Bung Purdi, gitu kan? Anggap saya bupati nih ya. Iya. Bupatinya radio nih sekarang. Oke. Baru saya lantik. Saya tawarkan, Anda berani nggak mengambil angka 6, 7, 8.000 ini, Bung Paul, untuk bikin kue sama air? Tapi saya minta 2.000. Aduh. Kalau saya hitung-hitung bisa tuh, Bang. Bisa ya? Yang 6.000 jadi 4.000, Iya. yang 7.000 jadi 5.000, yang 8.000 jadi 6.000. Berani nggak Bung Paul sama Bung Purdi ngambil nih? Masih ada angsulannya itu. Masih ada ya? Oke. Kalau begitu, ya kan? Iya. Anggap saya bupati, atau anggap saya bupatinya negara tetangga lah ya. Bupatinya SMB lah. Bupati Bupati Monika FM, Bang. Bung Yandi, Bupati Radio. Bupati radio sekarang. Saya tidak menyindir siapapun dulu ya. Anggap Oke. saya bupati gitu, ya kan? Saya akan ambil kebijakan ini. Kalau saya misalnya mengutip punya Pak Haji Supriyatna untuk monopoli tadi, gitu kan? Oke, saya ambil gitu kan. Ini saya tenderkan, gitu kan? Tapi saya sudah atur untuk menang, gitu kan? Oke, Pak Bung Paul berani dengan komisi kasih saya Rp2.000 ya? Iya. Oke, Bung Purdi berani juga ya? Oke, saya bagi 2 nih. Jadi untuk wilayah sini nanti Bung Purdi yang ambil, yang dekat sebelah sini nanti Bung Paul yang ambil. Saya akan hitung berapa keuntungan saya. Ada honorer sekitar 3.000 lebih. ASN kurang lebih beserta perangkat-perangkat yang lain termasuk DPRD, anggaplah jumlahnya Pak 5.000 aja lah, nggak usah 6.000 ya. Saya hitung ya. 5.000 aja jumlahnya. 5.000 kali 5 hari, ya kan? Ya. Kali 6, 7 kali 2.000. Karena saya minta komisi 2.000. Ini kan monopoli. Boleh dong, ya kan? Tapi 2.000 kali 5.000, ya kan? Kali 5 hari dalam 1 minggu. Kalau satu tender waktunya 1 tahun ya Pak Cilik. Tapi Bung Yandi, halo Bung Yandi. Sebentar. Saya tanya Pak Cilik. Tender itu 1 tahun ya untuk makan minum ini ya? 1 tahun. Oke. 1 tahun kalau dalam minggu saya hitung berarti sekitar dalam 1 bulan itu 5 hari kali 4 gitu kan? Kali 4 20 hari dalam 1 bulan kali 10 200 240 hari. Oke, 240 hari saya kalikan 2.000 kali 5.000. Oke. Keuntungan saya kurang lebih 3M dalam 1 tahun. Saya duduk manis. Luar biasa. Mantap. Kita sajalah. Ya, coba itu. Keuntungan saya duduk manis 3M. Saya pesan ATK 1 SOPD berapa ya? Kebutuhan dalam 1 tahun itu. Tinggal mengalihkan aja komisi saya. Maintenance mobil berapa ya? Tinggal mengalihkan aja. Artinya kemungkinan besar saya tidak kurang dari 5M 1 tahun sampai 6M. Makanya jangan pilihan jadi bupati nanti. Bahaya. Bung Yandi, Saralat ya. Tapi bupatinya Monika FM loh ya. Tapi bupatinya Monika FM loh ya. Jangan pilih Yandi gitu kan. Karena Yandi apabila ingin sistem seperti monopoli, maka ya tinggal menghitung aja. Ya kan? Ini yang namanya ngeri-ngeri sekali, Pak. Bukan, Bung. Ini kan Pak Haji Supriyatna bilang ini
untuk ekonomi kerakyatannya, jangan dimonopoli lah. Nah berarti kalau saya jadi bupati menggunakan istilah sistem monopoli, ya saya gitu kan, gitu loh ya kan? Iya, betul. Gitu kan? Nah berarti saya keuntungan 6M sampai 6 tahun di 3 poin itu aja, gitu loh. Belum yang lainnya lah, Bung Yandi. Berangan-angan saya kan sudah ini, kalau saya jadi bupati, maka jangan pilih Yandi nanti ke depan kalau dia calon. Iya. Jangan Jadi bupati Monika sudah bisa, Yandi sudah menghitung keuntungan. Kalau itu sistem monopoli dari sekarang sudah bisa hitung keuntungannya kan begitu. kalkulator aja Bung Yandi kami tentu kan. Karena Bung Paul berani kasih komisi ke aku Rp2.000, Bung Purdi berani kasih komisi ke aku Rp2.000 untuk makan minum saja. Saya bisa dapat 2-3 M dalam 1 tahun, gitu kan? Nah, belum saya hitung dari APK, maintenance mobil, wah lumayan lah, ya kan? 5 kali 5 tahun nanti kalau ini terus-terusan, waduh lumayan. Tapi ya, udahlah, itu apabila kita mengambil contoh apa yang dikatakan oleh Pak Haji Setiatna tadi, gitu kan? Tapi apabila kita misalkan melepaskan ini ke SOPD-nya, maka itu bisa meningkatkan perekonomian, ekonomi di sekitar SOPD itu. Gitu kan? Nah, mereka akan tumbuh warung-warung atau SOPD itu ada koperasi melalui kantin. Mereka akan tumbuh, gitu kan? Tapi Bung Yandi nggak dapat upetinya. Nah, tapi saya tidak dapat. Kan begitu. Kira-kira kalau menurut hitung-hitungan ekonomi, ya kan? Sebenarnya menguntungkan ekonomi kapitalis gitu loh. Secara hitung-hitungan loh ya, secara hitung-hitungan. Nah, kembali kepada apa yang dikatakan dalam teorinya Bung Purdi tadi gitu kan. Dalam penelitian yang Bung Purdi pernah lakukan, itu memang masyarakat tidak ada yang miskin gitu kan. Hanya bayang-bayang miskin. Tapi seiring bertambahnya waktu, dan seiring bertambahnya jumlah penduduk, seiring bertambahnya kenaikan harga barang, ya kan? Pandemi COVID, itu bukan bayang-bayang lagi. Jadi sehubungan dengan banyaknya nelayan atau hobi-hobi pemancing, gitu kan? Kemudian harga barang bertambah tinggi setiap waktu periodik, gitu kan? Sesuai dengan kebutuhan pasar, gitu kan? Anak yang harusnya dikasih pendidikan tadi menurut Bung Purdi semakin lama juga biayanya semakin tinggi kan begitu, apalagi sampai tingkat kuliah, gitu kan? Jadi Bung Yandi, bayang-bayang tadi aku bilang itu sudah bayang-bayangnya sudah hilang, udah memang miskin gitu loh. Seiring pertambahan ini udah memang miskin gitu kan. Nah, Bung Yandi, ya ini Bung Yandi tadi kan bicaranya bupati, Bung Yandi kalau jadi bupati pakai kampanye apa langsung dilantik kayak gitu? Kan biaya politik sekarang mahal kalau pakai kampanye. Kan yang bupatinya Bupati Monika, Bang. Kalau bupati di radio ini langsung dilantik, Bang. Langsung dilantik, tidak pakai kampanye. Kembali, ada beberapa penopang sebagai barometer untuk menjalankan yang namanya ekonomi kerakyatan. Bahasa Bung Purdi tadi sederhana, tapi apabila bisa menangkap, oke lah, gitu ya kan? Artinya begini, yang menjadi daya itu adalah masyarakat. Bahasanya adalah pemberdayaan. Yang berdayanya itu harus dari pemerintah. Makanya kita bedakan di awal. Ini loh sistem kapitalis, ini loh sistem ekonomi kerakyatan berasaskan Pancasila, kan begitu. Artinya di dalam peran ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila, peran pemerintah tidak lepas dari pemerintah. Harus turun tangan, wajib mengayomi bagaimana caranya agar melakukan pemberdayaan kepada siapa? Kepada masyarakatnya. Dari misalnya yang miskin, yang punya bayang-bayang miskin, ya kan? Sampai miskin, kemudian menjadi layak sebagaimana amanat pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Plasma ini adalah salah satu bentuk pemberdayaan pemerintah negara, ya kan, untuk ekonomi kerakyatan. Kenapa? Makanya dicantumkan di sini bahasa kasarnya, lo mau investasi di sini buka tanah kami, lo 20%,
harus sisihkan buat petani lokal. Untuk petani lokal, sebagai menjaga marwah kearifan lokal juga, begitu kan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Artinya sebenarnya kalau dari pengertian yang digagas oleh pendiri negara kita melalui Undang-Undang Dasar 45 dan UU PA, ya kan, itu sebenarnya tidak harus tanah petani. Itu adalah kawasan yang harus dilepaskan oleh pengusaha kebun. Di dalam kawasan 20% ini, 20%-nya disisihkan untuk petani lokal. Ini adalah pengembangan dari PIR sebenarnya. Tapi saya tidak tahu dalam praktek-praktek selanjutnya ada timbul bahasa-bahasa ini tanah petani ya, untuk menjadikan plasma. Bahasa aturannya tidak begitu, bahasa normatifnya tidak begitu. Bahasa yang digagaskan tidak begitu. Anda punya kebun 100 hektar, 20 hektar, ya kan? Itu harus disisihkan untuk pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonominya. Gitu, ya kan? Sedikit Bung yang dimasukkan. Pemberdayaan atau memperdayakan? Ya itu tadi, tergantung bahasa-bahasanya aja lagi. Tapi karena kita mengambil bahasa pemberdayaan, ya terpaksa pemberdayaan dulu. Bahasa ini seiring kepentingan ekonomi bergeser. Makanya yang aneh, terkadang saya yang aneh kadang-kadang dalam pemerintahan sekarang, ya kan? Yang saya kritik dan sering kritik. UU PA itu kepake buat pendaftaran tanah aja kan? Itu yang sering saya kritik dari dulu. Ini UU PA kepake buat pendaftaran tanah aja kan? Gitu. Hanya dijadikan dasar buat pendaftaran tanah saja. Padahal tujuannya sangat mulia. Makanya saya bilang inilah undang-undang atau produk pertama yang dibikin oleh putra-putra Indonesia sendiri. Bukan buatan Belanda. Sebelum itu buatan Belanda. Yang kemudian diberlakukan kembali. Inilah produk pertama hasil pemikiran dan gagasan yang direpresentasikan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang marwahnya harus kita jaga. Inilah undang-undang yang menghargai hak-hak rakyat, menghargai hak-hak adat. Tapi apa kesannya hanya digunakan untuk pendaftaran tanah saja, gitu kan? Nah ini akhirnya kemudian saya melihat ada Omnibus Law, gitu kan? Nah, Omnibus Law itu juga sudah beberapa akan menarik pasal dari ketentuan UU PA ini, begitu kan? Oke lah, tujuannya bagus, ada posisi tawar segala macam, cuman ada bank tanah saya lihat. Bank tanah inilah nanti yang menjaga aset negara dan rakyat punya. Dan rakyat punya. Saya melihat ini sangat gembira, di mana pemerintah saat ini mengembalikan harta kekayaan negara ini ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu yang saya lihat dari sisi positifnya. Bung, itu yang saya bangga sekali dengan ketentuan ini, walaupun memang ada beberapa sorotan terhadap undang-undang ini, tapi jangan dilihat dari sisi itu saja, tapi ada sisi lain yang lebih baik. Itu kurang lebihnya. Saya hanya bicara kalau masalah teknis mungkin yang lebih memahami lebih jauh ini adalah Pak Haji Supriyatna sama Bung Pudi dan Bung Paul. Saya mengingatkan dari sisi normatifnya saja. Ada banyak pergeseran yang sudah digeser dari pemahaman konsep dasar awal Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Di mana sebenarnya konsep ekonomi kerakyatan itu adalah bagaimana caranya menyentuh rakyat langsung menyasar ke mata pencahariannya, ya kan? Ke pekerjaannya sehari-hari, sehingga dari yang tidak layak menjadi layak, sehingga dari bayang-bayang miskin tidak jadi miskin. Begitu. Baik. Baik, terima kasih Bung Yandi. Sejenak sebelum kita lanjutkan, saya akan coba menghubungi Dinas Koperasi yang ada hubungannya dengan ekonomi kerakyatan ini, Bung Yandi ya. Dan saya coba untuk menghubungin, dari tadi
siang sudah miskomunikasi, nggak bisa dihubungin, dan kemungkinan ada satu hal yang tidak mau dihubungi, tapi saya akan coba dulu. Siapa tahu malam hari ini ada rezeki untuk bisa komunikasi dengan beliau. Sebentar, dan mohon ditunggu, dan Anda masih tetap bersama kami di radio kesayangan Anda. Nanti banyak SMS setelah ini akan saya munculkan, atau akan saya bacakan SMS yang sudah masuk. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Tekan 1 untuk meninggalkan pesan. Oke, baik, masih bersama kami di radio kesayangan Anda, dan rupanya tidak mau dihubungin. Oke. Banyak SMS yang masuk. Ini saya bingung dari mana saya akan saya bacakan. Oke, saya bacakan satu persatu dulu ya. Dari 60 sekian-sekian. Selamat malam Bung Jos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nasib pemilik tanah pribadi dan keluarga yang tidak mampu mengerjakan tanahnya di dalam lahan proyek perkebunan? Jadi dia punya tanah di dalam lahan proyek perkebunan. Lahan proyek perkebunan, sawah, dan pekerjaan buruh harian lepas. Adakah perlindungan kepastian hukum bagi rakyat buruh tersebut untuk memperoleh jaminan kesejahteraannya? Ini tentunya menyangkut perundangan ya, perundang-undangan ya. Oke, saya akan lempar dulu Bung Yandi dulu. Ini Bung, ini ada hubungannya dengan Omnibus Law mungkin. Silakan. Ya, artinya begini, itulah tadi pemberdayaan dimaksud dalam plasma ini. Ada yang disebut dengan petani plasma, ada yang disebut dengan petani mandiri. Nah, petani mandiri ini juga sama kurang lebih dalam konsep plasma, gitu kan? Nah, ini disebut dengan petani mandiri. Petani mandiri yang punya lahan sendiri, ya kan, di luar HGU-nya perkebunan, pengusaha kebun. Nanti sebenarnya makanya kenapa dibutuhkan koperasi, ya kan? Kenapa dibutuhkan koperasi di sini? Karena koperasi inilah nanti yang memfasilitasi orang-orang yang belum terberdayakan ini, ya kan? Difasilitasi bagaimana menjadi berhubungan dengan bank, gitu kan? Untuk mendapatkan pinjaman ringan dan dana ringan, bisa membiayai penanaman sawit di tanah dia sendiri, begitu. Ini gunanya koperasi. Jadi koperasi itu bukan hanya untuk plasma HGU saja, tapi juga plasma mandiri, disebut dengan plasma mandiri, petani mandiri. Yang kedua, nah ini peran pemerintah, gitu kan? Disinilah peran pemerintah bagaimana agar yang istilahnya itu orang yang ada di sekitar sawit ini, ya kan, perusahaan sawit ini bisa terberdaya dengan tanahnya. Artinya melalui koperasi bisa membantu yang punya tanah yang tidak bermodal, ya kan, kemudian yang punya tanah tapi tidak ada bibit. Nah, disinilah perannya. Ini pekerjaan mereka, begitu, sebagai petani, gitu kan, petani sawit. Nah, disinilah perannya pemerintah dalam hal pengadaan bibit, gitu kan. Kemudian koperasi, mempermudah pendirian koperasi, kelompok-kelompok tani mandiri nanti, gitu kan. Nah, perusahaan, kemudian koperasi dengan bank. Itu peran koperasi. Peran koperasi tidak bisa ditutup mata. Jangan yang kata Bung Purdi, koperasi dibentuk masyarakat, gitu loh. Dari perusahaan membentuk koperasi bertamengkan masyarakat. Enggak, koperasi itu dibentuk masyarakat sendiri sebenarnya. Perusahaan mau bentuk koperasi, itu koperasinya silahkan, gitu kan? Iya. Itu koperasi karyawan biasanya itu. Tapi kalau plasma, baik. Untuk plasma atau mandiri itu harus ada koperasi yang memfasilitasi. Oke, baik. Udah dapat poinnya Bung Yani, ada SMS yang masuk lagi. Dari 1521, analisis pemberdayaan ekonomi rakyat, peluang, tantangan, dan hambatannya apa?
Analisis pemberdayaan ekonomi rakyat, peluang, tantangannya, dan hambatannya apa? Ini, silakan Bu Yandi dijawab. Siapa nih? Bung Purdi? Bung Yandi boleh, silakan. Ya, apa yang dikatakan Bung Purdi tadi, karena penelitian Bung Purdi analisis pemberdayaan ekonomi rakyat ini gitu kan. Iya. Ya, artinya bagaimana peran pemerintah ikut menggerakkan sebagai pemberdaya. Tantangannya apa? Tantangannya ya pemerintah harus komitmen. Komitmen dengan konsep awal. Pemerintah benar-benar harus konsisten menjalankan konsep ekonomi kerakyatan. Jangan bergeser pada monopoli. Oke, baik. Kalau pemerintah menjalankan ini dengan baik, saya pikir tantangan itu bisa dilewati. Tapi kalau tidak, waduh, itu bukan tantangan lagi, hancur. Oke, baik. Oke, Bung Purdi bisa ngasih pendapat tentang ini, Bung. Analisis pemberdayaan ekonomi rakyat, peluang dan tantangannya dan hambatan. Silakan, Bang. Ya, terima kasih. Iya. Jadi analisis itu adalah menemukan pemberdayaan ekonomi rakyat, polanya seperti apa. Kemudian peluang, jelas peluang, karena pemerintah saat ini adalah tugas pokoknya adalah mengadministrasikan keadilan sosial di masyarakat. Itu satu. Tantangannya apa? Tantangan yang terberat adalah pertama kemampuan si pemerintah yang tadi, si pemangku kepentingannya tadi. Itu adalah tantangannya. Mampu atau tidak? Ketika dia sudah mampu, mau atau tidak? Kan seperti itu. Nah, kemudian peluang tentang hambatan. Ya, tantangan tadi ya hambatannya. Kalau tantangannya ya jelas masyarakat ini kan bermacam-macam bermacam-macam tipe, bermacam-macam kemampuan, bermacam-macam pola pikir, yaitu plus hambatannya. Tapi ya kalau sebegitu itu adalah tugas pemerintah yang tadi mengadministrasikan keadilan sosial, itu bukan masalah. Mereka sudah dikasih wewenang baik dari pembiaya dana, mereka bisa kucurkan ke situ. Artinya dari segi hibah untuk pendidikan, dan yang tidak lebih penting adalah masyarakat itu dilibatkan baik dalam organisasi politik dan sebagainya agar mereka juga merasa memiliki negeri ini. Ya, kalau ada pemisahan antara pemimpin dengan masyarakat, maka itu akan jadi masalah tersendiri. Karena kita punya arti paham ekonomi Pancasila, paham ekonomi sosialis, tentu sesemuanya harus ada pemerataan. Kira-kira seperti itu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bung Purdi. Masih banyak SMS yang masuk. Ini mungkin nanti bisa sama-sama ditanggapin ya. Dari 4992. Saya ingin menanggapi, bisa sedikit dari apa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan ini, Pak. Oke, sebentar Bung Paul ya. Ini akan saya bacakan dulu, nanti serentak mungkin bisa disamain. Dari 4992, lihat Bung ke desa-desa, tanya para kades tentang program ayam petelur, seragam PKK dan lain-lain, semuanya dikelola oleh penguasa. Oke, nanti bisa jawab bareng-bareng ya. Dari 4992. Lihat di desa-desa Bung, tanya para kades tentang program ayam petelur, seragam PKK dan lain-lain, semua dikelola oleh penguasa. Oke, baik. Bung Paul, silakan Bung Paul. Ya, artinya terima kasih banyak Pak. Nanti ada tantangan, hambatan, semua sudah dikatakan oleh Bung Paul ya. Saya agak terkesima Pak bicara masalah ekonomi kerakyatan ini. Tapi itulah saya bingung. Ketika itu didengungkan sebagai suatu ekonomi kerakyatan, Pak, justru kita dibahas ini berbanding terbalik, Pak. Kita lihat contoh, Pak, ya. Rakyat ini kan dia paling bisa naik sepeda motor, Pak, untuk memulai ekonomi kerakyatannya. Kalau untuk mungkin dia memulai usahanya apa kan. Tapi justru bahan bakar itu tidak ada di Belitung Timur, Pak. Ya, bahan bakar itu tidak ada di Belitung Timur. Nah sekarang kita penguasa kita, bupati kita justru orang yang punya bisnisnya itu, Pak. Tapi kenapa tidak ada subsidi? Seandainya kalau itu dikatakan bahwa ini aman, tidak aman pakai perkelahian, masalah keamanan. Subsidinya adalah kita boleh jadi pihak keamanan di sini dalam artian kepolisian.
tidak mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat. Jadi kira-kira mana yang kita memerlukan ini Pak? Yang telur duluan atau ayam duluan Pak? Kita minta ekonomi berjalan, tapi hal-hal yang mendasari sebagai bahan bakar masyarakat tidak boleh ada. Kalau Bapak mau lihat sekarang juga Pak, harga bensin di pedalaman itu 12. Itu kaya apa yang bisa bayar mereka punya riset. Jadi ya orang muntah itu Pak. Kemudian bayar. Kan hidup orang muntah sekarang Pak. Kalau mereka itu suplai bahan bakar agak muntah. Artinya untuk bayar kita jual ke rumah. Nah ini kita bicara ekonomi kerakyatan. Ada peran pemerintah di situ yang untuk membantu, tapi sampai sekarang nggak bisa. Nah ini coba kita juga pikirkan bersama. Terima kasih Pak. Oke. Baik. Bang Yos, Oke. sedikit saya tambahkan. Silakan Pak Budi. Tadi ada pertanyaan belum saya jawab, katanya berdampak enggak COVID terhadap masyarakat? Jelas berdampak. Oke. Silakan. Sudah pasti. Halo? Ya, silakan Bu. Ya. Ya, jelas berdampak. Nah, yang tidak juga lebih penting, kita tidak mempermasalahkan siapa yang mengelola. Yang sekarang yang jadi masalah adalah pasar dari hasil produksi masyarakat tadi. Siap enggak pemerintah mencari pasar? Kalau dia menyuruh masyarakat mengelola ayam atau itik, tapi pasar telurnya kemana? Jadi ini tugas pemerintah yang tidak kalah pentingnya juga. Demikian, Bung Yos. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini ada satu SMS lagi dari 7790. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan talkshow yang kemarin Bung Jos. Oke, baik, kalau gitu saya udarakan aja biar sama-sama dibaca, sama-sama ditanggapi malam hari ini ya, biar tidak ada PR untuk saya untuk besok-besoknya. Oke, mengapa sudah tahu Pak Bupati tidak boleh merangkap ketua KONI kok tetap menjadi ketua? Apakah beliau itu sengaja atau bagaimana? Ini yang tahu masalah KONI ini biasanya Pak Paul ini. Pak Paul, dijawab Pak Paul. Ya itu sekarang Pak tinggal dari beliau sendiri. Kalau beliau sudah berjanji sebagai seorang pemimpin, ya dia atur lah Pak. Itu punya cabur yang ada itu kebanyakan orang-orang ASN semua Pak. Hanya saya kan di luar dari posisi. Saya pernah di persetaraan itu bukan berarti bahwa saya berseberangan Pak Bupati kan Pak. Karena saya lihat malam itu ada upaya-upaya penyebakan di polisi. Dipaksa harus untuk menyuarakan dia. Tapi kan ternyata itu Pak Bupati juga nggak ngerti. Nah sekarang setelah dia sudah mengerti ini, kan dia sudah bilang, dia siap mundur. Ya itu sudah bilang. Masalah yang ada ini, biar kelihatan misalkan kita. Artinya saya juga bersuara begini, artinya saya juga kepingin ini bukan Pak. Cuma jangan sampai barang dan ini saya juga hal yang demikian dan ini bukan kepumaan bagi orang lain. Terima kasih Pak. Oke, baik. Walaupun suaranya agak kurang jelas, mungkin sudah bisa ditanggapi poinnya. Pak Supriyatna, ya, silakan Pak. Ada beberapa hal tadi mungkin yang bisa disimak. Ya. Nah. Yang pertama ya tugas pokok pemerintah itu adalah sebagai pelayan dan pengayom. Nah ini perlu kita garis bawahi, jangan sampai keliru seolah-olah pemerintah adalah penguasa yang bisa kehendak hati dan enggak seperti itu. Ya. Nah, saya ingat beberapa tahun yang lalu ya, sebelum saya berakhir masa kerja di Dewan, ini di akhir tugasnya Pak Jain Hakim, itu kami produk satu perda yang namanya Bank Perkreditan Rakyat ya. Nah itu dengan harapan tentunya ya semacam untuk mengelola petani karet, padi dan sebagainya, artinya kaitannya dengan ekonomi kerakyatan ya. Nah namun selang beberapa tahun berikutnya ini tidak pernah dilaksanakan. Nah bahkan saya kaget nih beberapa hari yang lalu ya, saya baca di koran kok malah perdanya dicabut gitu. Nah ada apa ini? Artinya dilaksanakan enggak malah dicabut, padahal itu intinya adalah tujuannya kepada ekonomi kerakyatan ya. Membantu modal kepada rakyat. Nah, contoh misalnya terhadap petani karet ya. Jadi kita ekonomi kerakyatan terhadap petani karet ini ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh pemerintah atau menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang pertama mungkin dari mulai penanaman
yaitu pembibitan yang unggul dan sebagainya. Ya. Lalu yang kedua, pengelolaan hasil. Ya. Pengolahan hasil maksudnya. Pengolahan hasil ini sangat penting karena misalnya karet itu kalau kualitasnya jelek, ya tentu otomatis harganya akan turun. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah juga pemasaran. Nah, pemasaran di sini adalah bagaimana di sini dilibatkan pemerintah, ya, yaitu sehingga pemasarannya bisa baik dengan hasil karet yang bagus tadi. Nah, namun sampai saat ini kayaknya ini belum terjamah, ya. Nah, ini seharusnya menjadi tugas pokok juga pemerintah sesuai dengan daerah kita, yaitu pelayanan tadi. Nah, yang berikutnya padi. Padi juga demikian. Jadi dari mulai penanaman, ya, pemilihan bibit, ya, sampai kepada pengolahan dan pemekaran. Nah, saya pernah dengar beberapa waktu yang lalu di daerah kita, Dinas Pertanian mungkin mencoba untuk pengolahan, ya, membuat beras yang dalam kemasan, ya. Nah, namun saya melihat yang pertama, ya, setelah dikelola, ya, artinya dibantu, tetapi harga pemasarannya itu lebih mahal daripada harga pasar yang ada. Ya tidak mungkin ya rakyat kita membeli harga yang lebih mahal, ya. Nah, di samping itu juga saya lihat kualitasnya kurang bagus. Kenapa? Karena mungkin padinya dijemurnya nggak terlalu kering sehingga tidak tahan lama. Beras yang kemasan produksi lokal tadi yang dimotori oleh Dinas Pertanian kalau tidak salah itu tidak bisa terlalu lama, akhirnya berasnya itu rusak, ya. Nah ini, nah seharusnya, ya, dalam pengolahannya ini di sanalah kejelian pemerintah juga harus mengolah yang baik, misalnya menjemur padinya yang kering, ya. Nah sehingga dalam pengolahannya itu tahan lama berasnya dan berasnya lebih baik dan harganya itu harus lebih murah daripada beras produk luar yang datang ke daerah kita. Nah itu baru masyarakat bisa beli produksi lokal. Kalau misalnya harganya lebih mahal, mana mungkin bisa pemerintah. Jadi akhirnya saya dengar malah itu diwajibkan kepada pegawai-pegawai atau institusi tertentu untuk membeli beras itu. Nah ini saya kira yang salah kaprah juga, ya. Nah seharusnya bukan seperti itu. Nah begitu juga yang petelur, ya, seragam PKK dan sebagainya. Saya kira ini juga salah satu juga penghambat daripada ekonomi kerakyatan, ya, yang harusnya pemerintah bertugas sebagai pelayan dan pengayom, tetapi justru ini akan sebaliknya. Artinya menghambat daripada ekonomi kerakyatan tadi. Nah, pada beberapa waktu yang lalu di radio ini juga, saya juga sangat kaget, ya, masalah BBM premium yang disampaikan oleh Pak Cilik, kalau salah, yang baru ke Palangkaraya waktu itu dengan Pertamina. Nah, justru pemerintah Bartim tidak memberikan mengambil jatah itu, artinya tidak sehingga Bartim yang harusnya mendapat premium karena kita tahu itu bersubsidi, kan. Nah, jatah yang cukup banyak kok justru tidak diambil. Nah, sebenarnya pemerintah dengan regulasi kekuasaannya itu bisa menekan SPBU yang ada itu mutlak harus diambil. Tidak boleh mereka hanya bisnis semata, keuntungan, tetapi ada risiko mereka tidak mau. Nah, ini saya kira juga tidak benar juga, ya. Nah, seharusnya apa yang telah dijatahkan di Brebes Timur ini justru diambil, bahkan kalau bisa diminta yang lebih banyak. Nah, jadi karena itu ada kaitannya dengan ekonomi kerakyatan tadi, ya, harga BBM yang lebih murah. Nah, kalau masalah KONI, ya juga ini hanya saya menyinggung mungkin, ya, karena ada yang beranggapan bahwa kenapa Pak Edi Raya bisa jadi ketua KONI. Pak Edi Raya itu adalah ketua KONI provinsi. Nah, di sini kenapa yang tidak digunakan, akhirnya kepala daerah itu menjadi ketua KONI di daerahnya sendiri. Nah, karena di sini KONI ini adalah salah satunya sumber pendanaannya adalah hibah dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu adalah dalam ini bupati. Dia yang menghibahkan, dia yang menerima. Nah, di situ yang sebenarnya yang menjadi masalah itu. Nah, oleh karena itu, berbeda dengan Edi Raya. Kalau Edi Samsuri Raya itu dia yang menghibahkan gubernur, dia yang menerima. Jadi bukan jadi kepala daerah
di tempatnya sendiri. Itu saya kira yang sangat kurang etis lah kalau seorang itu menjadi, karena dia yang hibah, dia yang menerima, lalu siapa yang mengawasi? Nah di sini yang kelemahan yang menurut saya. Jadi saya kira di sini kita perlu, kalau kita memang ingin menggerakkan ekonomi kerakyatan, nah tentu di sini harus betul-betul campur tangan pemerintah yang ikhlas, yang tulus untuk kemudian daerah tidak diembel-embel dengan sesuatu yang lain. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Baik. Bung Jos, boleh bertanya Bung Jos? Oke, boleh silakan Pak Jadi. Oke, Pak Haji. Ya. Haji Supriyatna, saya agak tertarik dengan bahwa dulu pernah dibuat Perda Bank Perkreditan Rakyat. Ya. Oh, ini jelas fungsinya sangat besar sekali buat penopang ekonomi kerakyatan. Iya, memang itu tujuannya. Berbentuk Prusda kalau tidak salah nanti ya. Iya, Prusda juga. Ya. Ini apakah Perda ini sudah dilaksanakan atau sudah dibentuk badan Bank Perkreditan Rakyat itu atau belum, Pak? Nah, itu dulu justru di akhir tugas kami baru menyusun atau menjadikan satu produk peraturan daerahnya. Nah, seharusnya pemerintah selanjutnya itu menindaklanjuti. Artinya daripada perda yang ada itu. Nah, justru sekarang saya kaget juga beberapa hari yang lalu atau minggu kalau nggak salah, saya baca di koran malah dicabut. Artinya dilaksanakan enggak, tapi malah dicabut. Ya, jadi perda ini baru berbentuk peraturan tapi tidak pernah dilaksanakan. Belum pernah saya pikir. Karena waktu itu kan kami di akhir tugas kami, dan di akhir juga tugas Pak Jain Hakim gitu. Gitu, Pak. Pak Tilik. Halo Pak Tilik. Ya. Halo Pak. Halo. Bukankah mencabut perda itu harus beserta DPRD, Pak? Saya kira dapat pengesahan DPRD. Ya. Apakah ada pengesahan DPRD? Ya, berarti kan harus pengesahan DPRD kan? Iya. Apakah ada usulan baru-baru ini bahwa DPRD menyetujui pencabutan perda ini, Pak? Tidak ada, itu memang murni dari usul dari pemerintah daerah. Iya, tapi kan DPRD setuju. Ya, siapa ketuanya dulu yang menyetujui, kalau saya ini kan anggota saja gitu. Iya. Bukan itu aja, itu kan keseluruhan artinya. Ya. Nah, di sini saya juga kaget. Ya. Jadi nggak bisa hanya disalahkan satu orang, nggak bisa. Ya. Cuman makanya kalau kami ini kan istilahnya siap aja mendukung apa yang disampaikan oleh pimpinan begitu. Iya. Ya, artinya perda yang seharusnya ini dilaksanakan dengan baik, ditunjang dengan baik, perda ini belum pernah dilaksanakan, justru ini untuk menopang ekonomi kerakyatan, ya kan? Yang saya heran kenapa dicabut, gitu. Ya sebenarnya kan perda itu sudah dibuat terbuk sebagai petunjuk teknisnya begitu kan gitu. Iya. Betul. Nah sebagai petunjuk pelaksanaannya kan terbuk dari perda itu, tapi Bupati tidak pernah membuat terbuknya, malah diusulkan untuk dicabut begitu. Itulah yang saya bingung. Ya. Berarti kan begini Pak, ya kan? Saya tidak mengerti jalan pikiran pemimpin kemarin. Kan? Ibu dengan bagus. Tidak sedikit, gitu kan? Kemudian ini dicabut. Artinya begini, ini adalah salah satu untuk menopang ekonomi rakyat. Apakah itu nanti kreditan ini dikhususkan untuk para petani, gitu kan? Untuk sektor real, pengusaha kecil, gitu kan? Yang ada di Barito Timur. Ini sangat berdaya guna sekali. Nah, saya tidak apa ini dicari pertimbangannya apa gitu kan, ini mesti sesi tersendiri kayak Jos. Yang jelas begini Bung Yandi. Bung Yandi. Iya. Oke. Waktu pencabutan perda ini kemarin saya kebetulan itu tidak hadir karena ada keluarga meninggal dunia. Iya. Jadi saya tidak hadir waktu itu. Jadi tidak ikut, artinya waktu itu rapat pembahasan untuk paripurna pencabutan perda itu. Makanya saya kaget juga kalau Pak Supriyatna bilang ada di koran kan begitu.
Iya. Oke. Berarti memang tidak sebagian semua anggota DPRD tahu bahwa ini perda dicabut ya. Cabut ya. Oke. Saya kemarin dengar perda itu. Oke. Ada ya. Silakan Bu Yani. Ini sesi pembicaraan mengenai kenapa padahal ini adalah salah satu fondasi untuk menopang ekonomi yang ada di Barito Timur, ya kan? Mohon maaf Bung Yandi, bisa geser sedikit Bung, mungkin suaranya kurang jelas, silakan. Ya, karena di sini situasinya hujan. Ya oke itu ya. Silakan. Kemudian pertanyaan SMS yang Bung Jos belum terjawab tadi, saya ujungnya juga tidak mendengar nih. Ada menyebut pengadaan seragam ya tadi ya? Iya betul. Itu lihat ke desa-desa, tanya para kades Pak. Tentang program ayam petelur, seragam PKK dan lain-lain semua dikelola penguasa, gitu ya. Dikelola oleh siapa maksudnya? Penguasa, ya penguasanya ya mungkin Bung Yandi mungkin. Penguasa ya? Iya. Ya mungkin jadi penguasanya gitu. Oh ya sudah itu Pak Cilik sama Pak Haji Supriyatna. Kata penguasanya agak sering sedap kata Bung Paul. Maaf ya. Oke, baik. Sebentar Bung Yandi ya. Saya akan tanya ke Pak Supriyatna. Pak Supriyatna. Halo Pak Supriyatna. Ini Pak satu hal Pak. Kemarin beberapa hari yang lalu, ya dari berita yang ada di redaksi kami dan juga dari beberapa media online kemarin menyebutkan bahwasanya ini mau ada kantor pengadilan agama tuh di Barito Timur ya kan, yang belum punya lahan, Lalu dari Bupati mengatakan tidak punya tanah di pinggir jalan, yang ada di Lungkang dan di Janah Munsid. Nah, pertanyaannya, saya mau tanya Pak, Bapak kan sudah dari masa ke masa ya, artinya dari zaman Pak Jain ya, dan kalau tidak salah di depan kantor radio itu ada tanah 80 meter kali 200 itu punya Pemda Pak. Yang punya depan radio di kilometer 5 ya, itu punya Pemda dari dulu. Ini diperuntukkan untuk pengadilan agama. Pertanyaannya Pak, apa betul memang itu punya Pemda Pak? Masih sampai sekarang masih ada itu Pak? Nah saya kurang tahu kalau itu ya. Iya. Tapi yang jelas memang kalau perangkat itu yang namanya tuh yang di luar dari Pemda, jadi pemerintah daerah itu sifatnya itu memang membantu. Yang contoh dulu waktu pendirian kantor Kementerian Agama ya. Ya, Kementerian Agama, nah itu waktu itu memang mereka datang ke Pemda, waktu itu saya waktu ketua dewannya ya. Nah jadi saya waktu itu bersama-sama juga dengan Pak Bupatinya. Nah sehingga kami carikan tanah, memang dianggarkan di APBD uangnya, alhamdulillah tanah yang ada sekarang itu, nah, yang kantor Kementerian Agama itu, nah, itu mungkin seperti saya dengar terakhir ini kantor pengadilan agama Pak ya. Nah, pengadilan agama pun ya selayaknya ya pemerintah daerah juga, karena itu membantu sekali dalam hal kemasyarakatan, perceraian dan sebagainya kan, nasihat dan sebagainya ya juga harus berusaha. Jadi kalau misalnya tidak punya tanah di pinggir jalan sebagainya, saya kira kan pemerintah daerah itu kan bisa menganggarkan di APBD kan, bisa beli. Dan masyarakat juga ada aja lah yang mau jual yang pinggir tanah. Jadi kalau alasan-alasan seperti itu ya saya kira belumlah terlalu tepat menurut saya kan. Kalau kita memang niat kita nggak ada untuk membantu dan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal lainnya kan, itu instansi vertikal namanya kan. Betul. Tapi menurut Pak vertikal ya terus menurut saya Pak, ini kan saya pernah tuh mendengar, tapi secara dokumen saya belum tahu persis, dan di depan kantor radio ini memang ada lahan yang dulu kalau tidak salah diperuntukkan untuk kantor pengadilan agama begitu, tapi di zaman beliau Bapak Jain, setelah beliau lengser kan, nah setelah itu tidak ada kabar. Nah kemudian kemarin ada beberapa berita yang mengatakan bahwa Pemda tidak punya lahan di pinggir jalan, padahal ini masih ada tanah di sini
80 meter kali 200 ini milik Pemda. Nah, itu Kalau yang saya katakan. Kalau itu saya nggak terlalu tahu. Tahu Pak ya. Oke. Nggak tahu ya. Dan Jadi nggak tahu. dan kalau tidak salah, Kalau Pemda itu memang ya dengan niat yang untuk instansi vertikal itu memang untuk dibantu sebagainya, saya kira ya gampang saja karena bisa dianggarkan lewat APBD dan saya yakin rekan-rekan di DPRD juga kalau itu memang untuk kebaikan semua, bisa bantu ya. kebaikan masyarakat pasti mau mereka juga. Waktu saya dulu kan bantu terus. Oke, baik. Apa aja, iya. Oke, baik Pak Subratna. Pak Cilik, ini adalah PR untuk Pak Cilik mungkin ya. Mungkin mengingatkan ke pemerintah daerah bahwa ada tanah tuh di pinggir jalan tuh Pak Cilik ya. Yang salah akan sampaikan nanti bungkus. Oke, baik. Lokasi. Seperti apa yang dikatakan Pak Subratna, Anda kata beli baru juga kita akan dukung untuk persetujuan anggarannya nanti dari dinas mana Kak. Hanya DPR pasti siap mendukung asal itu istilahnya instansi vertikal itu bisa masuk ke Barito Timur ini kan begitu. Oke, baik. Oke, terima kasih. Tanya juga itu kan. Oke, baik, terima kasih banyak. Luar biasa untuk malam hari ini. Dan ada SMS yang masuk ini dari pendengar kita. Sebentar ya, tunggu. Ini dari, namun demikian, dari Bung Yandi. Selamat malam Bung Jos, Assalamualaikum. Ya, saya Yandi Bung di Batim. Kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kayak lagu aja sih. Iya, Roma Irama nih. Lagu Pak Haji Roma Irama. Iya, padahal biar Yandi juga menjawab ini kan karena dari Yandi untuk Yandi. Iya, padahal di negara kita ini kaya raya. Kenapa kemakmurannya tidak merata? Makasih Bung Jos, Bung Yandi. Silakan Bung. Ya, artinya kita bicara pada masa sulit sekarang ini ya, masa COVID, ya kan? Artinya begini, jujur daya beli masyarakat kita semakin menurun, bukan bertahan, apalagi naik, gitu kan? Apa yang dikatakan di awal tadi oleh Pak Supriyatna, begitu kan? Seharusnya pada saat perusahaan lesu, ya kan? Produksi menurun, ya kan? Belanja dagangnya kurang, gitu kan? Seharusnya bagaimana cara memaksimalkan belanja anggaran dari APBD, ya kan? Nah, ini persoalannya terbalik. Belanja anggaran ditumpuk di belakang. Biar jadi silpa Bung Yandi. Nah, apalagi jadi silpa, makin yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, kan begitu, ya kan? Nah, sehingga masyarakat yang terdampak, masyarakat yang paling bawah yang paling terdampak ini. Bung Haji Roma Irama itu. Yang paling bawah terdampak, sudah saya berapa kali saya katakan, cari uang 20.000 aja di Batin susah. Iya kan? Cari uang 20.000 aja di Batin susah, sampai para istri itu ngomong sama suaminya banyak, berhenti merokok Pak, sudah, padahal sudah rokok murah gitu kan. Saking susahnya itu. Kata ibu-ibu. Jadi intinya begini, yang saya lihat bahwa dari perubahan anggaran ekonomi yang belum dibuka ke masyarakat, begitu kan? Makanya saya pengen tahu sebenarnya anggaran kita tuh 800 sekian M, 900 sekian M ya, Pak Philip ya? Ya, kurang lebih 900-an. Iya. 900 sekian M yang terpenuhi sampai sekarang berapa persen Pak Philip? Ya kira 30% juga belum. Maksudnya belum mencapai 50% terserap kan begitu. Sudah ya. Belum mencapai 50% terserap, gitu kan? Ini bulan Oktober ini. Ini sudah di kuartal keempat loh, memasukin loh. Iya. Terakhir nih, ya kan? Seperti katanya kemarin kan karena COVID itu tunggu sampai Desember katanya kan gitu. Nah, ini juga menjadi persoalan bisa itu tidak terpakai, bisa dibuat untuk bangunan katanya kan gitu. Nah, ditambah pekerja-pekerja atau perusahaan-perusahaan yang dari
kontraktor tidak dapat pekerjaan, ya kan? Akhirnya pekerjaan tahunnya tidak dibarting jadinya, pajak pun tidak dibarting, gitu, ya kan? Ya banyak perusahaan yang mati suri tadi kan? Nah, apa yang dikatakan oleh akhirnya banyak perusahaan yang mati suri, ya kan? Belum lagi kita kira perusahaan tambang yang menurunkan produksinya, kemudian banyak yang tawarnya kan begitu, susah jadinya hidup. Akhirnya terjadi apa? Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang kaya makin kaya. Ini koruptor. Di zaman ini nggak ada. Kalau yang buka koruptor dapat alat, begitu kan? Nah ini persoalannya sekarang. Yang ini tidak maksimal membelanjakan daerahnya, menganggap remeh, terlalu lama menyimpan, ya. Kalau bukan bupati itu tidak ada alasan kehati-hatian. Orang sudah ada prosedur mekanisme kok. Alasan kehati-hatian yang bagaimana? Sudah lengkap program kerja gitu. Orang sudah ada program kerja. Jangan begini loh. Jangan dimanfaatkan. Wah, SAPD semua ayo susun RKA, ya kan? Ya udah, begitu sudah kumpul RKA disampaikan, disetujui, diketuk DPRD. Begitu jadi apa? Setelah RKA apa itu Pak Felix? Dia. Ini tidak perlu, coret, ini tidak perlu, coret, gitu kan? Ada yang minta tambahan ini, apa tuh sudah ada begitu, susah begitu jadinya. Padahal mereka yang kerjakan sudah disetujui, diketuk, pada saat sudah mau realisasi ini, ya ada coret-coretan ini bagaimana ini? Kalau Yandi jadi bupati, jangan dipilih, makanya kalau Yandi jadi bupati. Bahaya, banyak coretan. Bahaya bisa ya, 1 tahun 4 miliar dapat dari piano aja lah, makan minum. Artinya begini, ya kan, seperti yang dicontohkan kalau itu bahasanya monopoli, ya kan, bahasa monopoli tanpa modal pun saya bisa, gitu loh, ya kan. Bung Kurdi, Bung Paul, kasih saya 2.000 lah. Baik yang itu harga 6.000, 7.000 atau 8.000 yang saya tentukan, gitu kan, kasih saya 2.000 tetap, gitu kan. Saya tinggal menghitung nih, wah jumlah pegawai di daerah saya berapa, gitu kan, anggap saja 5.000, gitu kan. Udah tinggal kali-kalikan aja, gitu, perhitungannya. Itu kalau kita bicara tadi monopoli perorangan, konsep kapitalis sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Haji Supriyatna. Tapi kalau konsep kerakyatan, ya kita lain lagi bicaranya, gitu loh. Itu hanya sekedar contoh. Makanya apabila nanti dalam pemilihan kepala daerah yang diikut mencalonkan, jangan pilih, jangan. Karena sudah ketahuan nih hitung-hitungan Yandi nih. Karena ini sarjana ekonomi kan. Iya. Karena sudah ketahuan. Yang ngerjain siapa? Bung Paul sama Bung Kurdi, kan begitu. Oke, baik. Kurang lebihnya begitu. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi. Oke, baik. Waktu ini rupanya kopinya sudah mau habis nih kayaknya ya. Ini 1 jam 50 menit. Oke, baik. 50 menit ya. Bung Paul, ada waktu 1 menit Bung sebelum kita berpisah. Silakan Bung. Artinya Pak, tolong Pak, yang sudah disampaikan oleh Pak Haji tolong disampaikan, jangan Pak. Ya, saya sempat begini Pak, sampai merenggang punya sendiri dan saya. Artinya apa yang sudah menjadi hak kamu lah. Atau hak orang dia, orang juga berbeda. Itu apa kita selalu melakukan membicarakan rakyat, tapi justru kita melepaskan musuh di dalam saya tersebut dengan kita jadi kalau memang itu terjadi sangat disayangkan ekonomi kerakyatan itu kita otoritas kita menguasai semua. Jadi saya tolonglah ya. Timur ini masyarakatnya nggak bodoh-bodoh amat. Dia bisa melihat memang itu terjadi apa nggak di Bapak. Masyarakat jangan slogan Pak. Terima kasih Pak. Oke, walaupun putus-putus mungkin masih bisa diambil poinnya. Terima kasih Pak Paul. Selamat malam untuk Anda dan ada waktu bisa 1 sampai 2 menit Bung Kurdi, silakan Bung. Terima kasih.
ketika para pendiri Republik ini bersepakat untuk merdeka melalui perjuangan, tentu tujuannya adalah untuk tercapainya kesejahteraan kita semua. Mulai Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu jelas tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat semua. Jadi tidak ada sama sekali niat mereka merdeka ini menyengsarakan masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah mempercayakan pemimpin untuk memimpin di suatu negeri atau di suatu daerah, maka kebanggaan seorang pemimpin itu ketika masyarakatnya berdaya, ketika masyarakatnya sejahtera. Demikian kira-kira. Selamat malam. Oke, baik, luar biasa. Ketika masyarakatnya bahagia dan sejahtera, itulah kebanggaan seorang pemimpin, bukan masyarakatnya yang sakit. Bung Supriyatna, silakan Bung, 1 sampai 2 menit silakan Bung. Iya, di musim pandemi COVID-19 ini, salah satu penggerak utama daripada ekonomi kerakyatan itu adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah anggaran yang melewati APBD. Nah, oleh karena itu selayaknya pemerintah ini akan melepas APBD atau belanja-belanja ini kepada pasar bebas, artinya kepada masyarakat, untuk supaya ekonomi ini bergeliat dengan baik. Nah, sehingga karena kita tahu dari pengusaha-pengusaha dan sebagainya memang sangat lesu. Nah, hanya pemerintah lah yang diharuskan artinya sesegera mungkin daripada penyerapan anggaran ini bisa dilaksanakan sehingga akan membantu daripada perekonomian masyarakat. Nah, karena kita harus ingat bahwa pemerintah itu adalah tugas pokoknya pelayan dan pengayom masyarakat. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Supriyatna, luar biasa. Pak Cilik, silakan Pak, ada waktu untuk Bapak Cilik. Ya, terima kasih Bung Yus. Artinya yang jelas tujuan mendirikan Barito Timur ini dengan moto Jari Janang Kalalawa. Jari Janang Kalalawa itu artinya masyarakat kita ini adil, makmur dan sejahtera begitu. Di bawah pemerintahan siapapun yang memang jabatan, dan mudah-mudahan punya asa empati dan ada kemauan untuk memperbaiki Barito Timur ini. Mudah-mudahan suara kita di radio ini bisa didengar oleh para pemangku jabatan begitu. Bung Jes, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Cilik dan terima kasih banyak atas segala waktunya. Bung Yandi, Anda tugasnya mengomentari dan juga ada closing statement. Silakan Bung. Ya, sepertinya closing statement yang disampaikan kawan-kawan, ya kan? Cuman terakhir ini saya menghimbau kepada masyarakat luas. Jika nanti ke depan kita tidak menemukan seorang pahlawan sebagai pemimpin batin, maka kita mau tidak mau harus memilih seorang penjahat, namun kita akan memilih penjahat berhati Robin Hood. Tapi jangan sekali-kali kita akan memilih orang musang berbulu domba. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Luar biasa. Jangan pilih musang berbulu domba. Terima kasih banyak Pak Cilik, Pak Supriyatna, Bung Burdi, Pak Paul, dan Bung Yandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.